Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa kelas 12 TITL pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan materi standar operasional prosedur atau SOP pada pemasangan instalasi penerangan panel dan petir bersama dengan Ibu Wardaningsih dan Ibu Huriyatur Rahmi serta Bu Indah Riswanti. Kompetensi dasarnya itu menerapkan standar operasional prosedur atau SOP pada pemasang instalasi penerangan panel dan petir. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengaplikasikan standar operasional prosedur atau SOP pada pemasangan instalasi penerangan panel penyalur petir secara mandiri dengan benar. Sebelum kita masuk ke SOP, bagaimana pengetahuan Ananda saat ini? Tentunya baik, bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yang pastinya akan bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan kalian, yaitu SOP, Standar Operational Procedure, yang akan menguatkan pengetahuan yang telah kalian miliki sebelumnya. Jadi pengertian SOP itu adalah SOP menjadi rambu-rambu kita dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Jadi pada kasus yang sering kita dengar banyak terjadi yang harus menanggung akibatnya yang ditimbulkan karena tidak mematuhi SOP yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. SOP ini menjadi titik acuan untuk penilaian pekerjaan kita oleh instruktur yang bukan dari daerah kita berada, sehingga pekerjaan kita sudah dikatakan layak secara nasional maupun internasional. SOP merupakan buku panduan teknisi yang bernaung dalam suatu perusahaan agar teknisi dapat mengetahui tingkat keandalan pekerjaannya, menjelaskan secara detail proses kerja yang berlangsung secara rutin yang harus diterapkan atau diikuti dalam suatu pekerjaan. Penulisan dokumen dalam SOP perlu diterapkan untuk menghasilkan sistem kualitas dan teknis yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan, dan untuk mendukung kualitas data informasi pada perusahaan. Penerapan SOP akan membantu perusahaan untuk mempertahankan kualitas kontrol dan menjaga kualitas proses-proses pada perusahaan untuk tetap stabil dan memastikan perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah. Jadi SOP dapat disimpulkan merupakan panduan yang telah disepakati dan diuji dalam pelaksanaan pekerjaan. Tujuan SOP agar petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai yang terkait. Kemudian melindungi organisasi atau unit kerja dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Kemudian untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Fungsi dari SOP memperlancar tugas pegawai atau tim unit kerja sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Kemudian mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. Kemudian mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Kemudian manfaat SOP menurut Permenpan nomor Per/21/M PAN/11 tahun 2008 adalah
sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Kemudian menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dan melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Kemudian membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. SOP yang digunakan pada instalasi penerangan, panel, dan petir yaitu WIL 2011, Peraturan Umum Instalasi Listrik pada tahun 2011, kemudian Permenaker nomor 2 tahun 1989 tentang penghantar petir, syarat yang sesuai PUIL tentang komponen instalasi penerangan listrik. Yang pertama itu kabel listrik berpenghantar tembaga berisolasi PVC yang terpasang secara permanen di dalam rumah harus dengan ukuran minimal 2,5 mm. Berapapun jumlah daya listrik yang terpasang dan hanya boleh dialiri listrik maksimal 10 ampere. Sebagai penghantar digunakan kabel berisolasi ganda misalnya NIM yang terdiri atas 2 atau 3 inti tembaga kejal dengan penapang tiap intinya minimum 1,5 mm bujur sangka. Kabel dicabangkan dalam kotak pencabangan dengan penyambungan yang baik. Kabel lampu tidak boleh lebih kecil dari 0,5 mm bujur sangka. Ini gambar sinyal fasa 1 dan 3 fasa. Minggu kemarin kita sudah mempelajari ini. Ini ada berwarna coklat, hitam, abu-abu. Untuk 1 fasa warna coklat, untuk 3 fasa yang R-nya itu hitam, S coklat, T-nya abu-abu, kemudian netral biru, dan ground-nya itu kuning. Ini ada garis-garis hijau. Perbedaan warna fasa sesuai PUIL terbaru, ini dia yang tadi. Kemudian saklar, ini dia saklar tunggal, saklar seri. Tinggi pemasangannya lebih kurang 150 cm di atas lantai, dekat dengan pintu dan mudah dicapai tangan atau sesuai kondisi tempat. Arah posisi kontak atau tuas saklar seragam bila pemasangannya lebih dari 1. Kemudian lampu. Armatur penerangan harus terisolasi dari bagian lampu dan fitting lampu yang bertegangan. Seluruh bagian luar fitting lampu yang dipasang dalam ruang berdebu harus terbuat dari bahan porselin atau bahan isolasi lain yang sederajat. Saluran utama, warna penghantar untuk fasa untuk fasanya itu coklat, untuk netral biru, untuk PE-nya kuning strip hijau tanannya. Penampang penghantar saluran utama buntutan minimal 4 mm dan sirkuit akhir atau line minimal 2,5 mm sangkar. Kemudian PHB, ini PHB harus ditata dan dipasang sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan teratur dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa. Kemudian selanjutnya bisa Anda lihat pada file PDF, nanti akan Ibu share di grup dan di classroom.
Yang keenam itu MCB, memiliki ketahanan arus hubung pendek paling tidak sama besar dengan arus hubung pendek yang mungkin terjadi dalam sirkuit yang diamankan. MCB yang dipasang memiliki standar SNI. Kemudian stok kontak, tinggi pemasangannya lebih kurang 150 cm di atas lantai. Apabila kurang dari 150 cm harus dilengkapi tutup. Mudah dicapai tangan. Dipasang sedemikian rupa sehingga penghantar netralnya berada di sebelah kanan atau di sebelah bawah. Ini KWH meter, PHB, ini stop kontak, ini saklar, lampu. Anda cermati dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, apa saja komponen yang dapat kamu tinjau dari gambar di atas? Bagaimana syarat yang harus dipenuhi dari komponen tersebut yang sesuai dengan SOP? Bagaimana cara pemasangan komponen tersebut yang sesuai dengan SOP? Jadi setelah Anda buat di buku catatan, nanti difoto dan dikirim ke Google Classroom. Hanya sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Selamat bekerja, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.